Puji dan syukur, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Saya, Wandira, selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sri Bintang Pamungkas. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala kepala kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Islam akan saya pandu dan bagi yang beragama non-Muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusolli wa nusollim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma rzuqna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allamna alladzi yanfa'una. Rabbi fatahna fakihna ahlina wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'limin wa tawassalna bita'lim. Antarzukna wasi'ah wa antarzuknal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti pada hari ini, yaitu penyampaian dari Bapak Charlie Sitinjak, MSI PhD, yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Kepada moderator kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Bapak Charlie, perkenalkan nama saya Anggita Maulani. Saya mahasiswi psikologi semester 5. Sini saya akan berdampingan Bapak, yaitu menjadi moderator Bapak pada hari ini. Sebelumnya, saya izin membacakan CV Bapak. Nama Bapak adalah Charlie Sitinjak, MSI PhD. Beliau pada tahun 2021 sampai 2024 kuliah di National University of Malaysia yang mengambil gelar PhD. Setelah itu 2014 sampai 2016 di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu mengambil S2 Psikologi. 2008 sampai 2013 S1 Psikologi di Universitas of Mula Warman Indonesia. Terus di sini ada Akademi Employment. Beliau menjadi dosen di Fakultas Psikologi Binus Universitas 2024 sampai sekarang. Setelah itu beliau ada menjadi asisten dosen di tahun 2023 sampai 2024. Di 2022 sampai sekarang beliau part-time menjadi dosen di Departemen of Psikologi Esa Unggul Universitas. Terus beliau juga ada professional employment, yaitu 2016 sampai 2018 di PT NSS menjadi area manager marketing. 2018 sampai 2020 di Mandiri Utama Finance marketing area head Septip. Terus 2020 dan 2021 beliau ada di Maxim Online Transportation atau branch manager di situ. Terus beliau juga
banyak sekali mempublikasikan jurnal di Scopus. Ini banyak sekali ya guys. Jadi mungkin nanti akan kita baca bareng-bareng di CP Sidin. Terus ada publikasi lain yang tidak di Scopus juga banyak sekali dari beliau. Mungkin itu saja dulu dari CV beliau. Sebelumnya saya mohon maaf, kita serahkan ke Pak Kirki terlebih dahulu. Terima kasih. Bapak Fikri, saya serahkan ke Pak Fikri terlebih dahulu untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, terima Terdengar kasih. Bapak. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Charlie MSc PhD. Selamat bergabung Pak Charlie ya. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Charlie berikan untuk bisa berbagi ilmu ya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Panitia serta seluruh sivitas Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita aturkan karena pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu agenda rutin kita ya di Fakultas Psikologi UMB, yaitu melaksanakan kegiatan studium general atau kuliah umum di setiap semesternya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa memang biasanya kegiatan kuliah umum itu dilaksanakan pada awal semester, tetapi karena ada sesuatu hal terkait dengan kegiatan akademik lainnya di Fakultas Psikologi, maka kegiatan studium general ini dilaksanakan di menjelang akhir-akhir semester ganjil. Tapi tidak apa-apa, yang penting kegiatan ini bisa kita laksanakan. Yang kedua, kami izin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada narasumber Pak Charlie ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi topik yang kita coba angkat pada hari ini adalah tentang psikologi transportasi. Jadi mengingat bahwa kami posisi geografisnya memang di Fakultas Psikologi UMB ini ada di Kota Banjarmasin. Jadi memang salah satu dari beberapa kota yang ada di Indonesia yang memang sering terjadi permasalahan lalu lintas dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, menurut kami topik tentang psikologi transportasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Charlie sangat relevan dengan kondisi kita ya masyarakat di Kota Banjarmasin terkait dengan dinamika psikologis ketika mengemudi ataupun mengalami hal-hal kejadian ketika berlalu lintas di jalanan seperti itu. Eh, yang berikutnya mungkin kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras ya mengagendakan kegiatan ini. Alhamdulillah bisa terlaksana secara online ya pada hari ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan studium general pada hari ini dengan topik psikologi transportasi yang akan diisi oleh Pak Charlie PhD resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa
ulun sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fikri atas sambutan yang telah diberikan. Karena tadi saya sudah membacakan CV beliau dari Pak Charlie Sitinjak MSI PhD dengan judul kita pada hari ini yaitu Psikologi Transportasi. Bapak Charlie, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Suara saya Bapak. terdengar nggak ya? Pagi, Oke, Pak. terdengar berarti. Oke, yang pertama terima kasih banyak ya udah diundang, kesempatan yang sangat luar biasa untuk saling sharing pengalamannya juga. Terima kasih kepada panitia terutama Pak Fikri ya udah ngundang nih. Ini kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa dan topiknya juga mungkin nanti teman-teman, waduh ini apa sih kok ada psikologi transportasi, so nanti pelan-pelan saja kita akan bahas terkait dengan psikologi transportasi. Kayak izin share screen dulu, udah kelihatan ya? Udah nampak. Oke, so sorry, aku salah nggak dengar bahasa Sidin tadi ya Allah. So, slide-nya pakai bahasa Inggris, tapi kita akan pakai bahasa Indonesia aja. Very simple, kita hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan Introduction to Transport Psychology. Biasanya kita bilang psikologi transportasi, di mana di dalamnya nanti akan banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang nanti akan saya share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga akan tertarik nih, mau join di transport psychology. Perkenalan secara singkat teman-teman, riset saya itu disiplinnya terkait dengan social psychology, kemudian environmental psychology, community psychology, and also applied psychology. But the specific area is the transport psychology ya. Jadi saya benar-benar fokusnya akhirnya ke transport psychology dengan berbagai banyak alasan kenapa akhirnya memilih transport psychology. Kalau skills kurang lebih sama, saya fokus on the behavior psychology, transport psychology, green behavior, and also environmental psychology, and the last is the social psychology itself. Pengalaman editorial juga cukup banyak, tidak usah saya sebutin lah ya, ada beberapa jurnal di situ. Kemudian saya sekarang itu appointment-nya di Bina Nusantara University dan research appointment-nya ada di Kabale University, Salesian University of Technology, dan baru saja dapat visiting lecture di Sinawatra University, Thammasat University, and also Covenant University di Afrika. Jadi teman-teman kalau mau kontak saya silahkan aja kalau ada yang tertarik. Waduh Pak, ini kira-kira saya tertarik riset terkait dengan green behavior atau transport psychology, silahkan kontak saya saja. Anytime kita akan boleh kolaborasi bersama ya. So benar tadi Charlie-nya, saya harap para tamunya senang saya itu Charlie, nggak pakai si tindak jadi saya jadi penyanyi. Ternyata orang tua saya kasih tindak jadi nggak jadi penyanyi ya. So kita akan mulai masuk ke topiknya ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu kenapa sih kita itu penting belajar terkait dengan transportasi atau transport psychology. Yang pertama adalah terkait dengan Global Plan for Decade for the Action Research ya. Kita mau tahu bahwa ternyata itu permasalahan terkait mental itu tidak hanya datang dari dalam saja kayak materi-materi, apalagi kalau kita baca terkait dengan Introduction to Psychology di mana ada biological factors and also behavior factors. Kemudian ada faktor-faktor bawaan atau faktor-faktor luar. Namun tidak ternyata teman-teman. Kita secara safety di dunia bahkan kejadian di jalanan itu luar biasa permasalahan. Yang notabene juga bisa membuat permasalahan psikologi seseorang terganggu. Kalau teman-teman mau tahu bahwa di Indonesia sendiri atau di dunia sendiri terjadi 1.1 million road traffic death. Banyak banget di 2021 itu banyak banget orang mati cuma gara-gara kecelakaan ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa kecelakaan sendiri di transportasi itu menempati peringkat ke-12 yang menyebabkan anak-anak di setiap tahapan usia atau usia 5 sampai 29 tahun meninggal di tahun 2019 ya.
Jadi kalau teman-teman mau tahu, 12 itu peringkat di setiap umur, namun peringkat 5 sampai 29 tahun kecelakaan di jalan itu menempati peringkat pertama. Jadi ini merupakan suatu permasalahan yang sebenarnya sangat sangat urgent untuk kita teliti, bahwasanya ternyata kalau di Indonesia sendiri selama ini transportasi itu selalu diteliti oleh orang-orang engineering, orang-orang yang benar-benar melihat bahwa bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana safety di kendaraannya, tapi mereka tidak berfokus kepada orang yang mengendarai. Ya, jadi peranan kita di sini adalah nanti kita akan berfokus kepada orang yang mengendarainya dan efek apa saja yang terjadi akibat kecelakaan. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Eh, kita akan lihat di Asia Tenggara aja kecelakaannya luar biasa ya. Secara global itu 25% diakibatkan roda 4, kemudian 30% roda 2. Saya itu orang asli Samarinda, jadi saya rasa Samarinda dan Banjarmasin punya behave yang sama dalam berkendara. Kalau nggak laju, nggak senang. Jadi pengendara roda 2-nya luar biasa sekali. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, roda 2 itu 46% menyebabkan kematian ya. Apalagi kalau misalkan kita lewat tuh Samarinda, Banjarmasin, jalan lintasnya kayaknya tiap hari itu kalau nggak kecelakaan nggak seru aja. Kemudian pada faktanya adalah kecelakaan menjadi peringkat pertama yang menyebabkan orang-orang itu mengalami satu fatal atau mengalami kecacatan ya. Dan 3 dari 4 orang itu meninggal dari kecelakaan. Kalau teman-teman tahu di Indonesia penyebab utama orang itu meninggal adalah kecelakaan. Tiap hari selalu ada kecelakaan ya. Kemudian yang paling miris adalah kalau kita melihat low income country yang berwarna kuning, 24,1 yang menyebabkan kematian di jalan. Kita negara Indonesia baru saja naik, tapi tidak semua di daerah kita itu termasuk dengan middle income country. Kita masih bisa mengatakan bahwa daerah kita itu masih low income country. Sehingga memang data secara global menyatakan bahwa orang-orang yang berada di negara dengan low income country itu sangat riskan terkait dengan kecelakaan di jalan raya. Bagaimanapun itu, kita itu di Indonesia masih senang pakai kendaraan-kendaraan tua ya. Kalau motor, brake-nya sudah bunyi-bunyi, tetap dijalanin ya. Kadang bannya goyang-goyang juga tetap diajak jalan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita mau ngebaikin, kadang itu pikir, sayang jual lah duit lah, baik buat makan gitu ya kan, daripada ngebaikin kendaraannya. Padahal itu menjadi faktor utama nih, penyebab nanti teman-teman bisa ada apa-apa di jalan. Kemudian kita akan fokus soroti kepada motorcycle death aja, ya. Di mana ada 23% dari segala macam kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor itu menyebabkan kematian. Di Amerika sendiri, ya, meningkat 15 sampai dengan 20% di 2010 dan 2013. Apalagi di Asia Tenggara sendiri. Jadi ini benar-benar harus disorotin. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelahnya, orang jalan kaki aja bisa kena kecelakaan di jalan raya ya. Jadi tidak hanya pengendara, bahkan orang yang tidak mengendarai kendaraan akhirnya menjadi korban ditabrak juga di jalan raya. Kemudian apa sih sebenarnya yang kita mau tahu ya di dalam transport psychology? Di mana ada konseptual secara menyeluruhnya orang berkendara itu memiliki beberapa poin-poin teman-teman ya. Yang pertama human and machine system ya. Teman-teman kalau sudah pernah belajar ergonomi kurang lebihnya sama. Jadi kita itu sebagai manusia yang melakukan atau mengendarai kendaraan, maka kita itu sebagai mesin. Di mana kita berpikir, di mana kita mengambil decision ini akan cepat atau tidak, menyelip kendaraan lain, teman-teman ngasih lampu sen atau tidak, itu merupakan satu mesin yang sangat kompleks. Kemudian ada social system. Di mana misalkan nih, kalau kita, ya udah saya akan ibaratkan misalkan di Samarinda aja, kita anak-anak muda rentang usia dari 18 sampai 15 sampai dengan 24 di mana kita masih pengennya diakui. Ketika teman-teman kita melihat gaya berkendara kita dianggap wah ini orang berkendara ini loyo banar lah. Kita mau tidak mau akan memacu kendaraan kita juga sangat cepat memenuhi keinginan sosial. Ya. Kemudian ada human and environment system di mana tidak hanya manusia tapi sistem lingkungannya juga sangat berpengaruh. Di Indonesia safety-nya sangat jelek. Ya. Bahkan di sebagian tempat, aku tidak yakin apakah
kalian juga sama melakukannya. Pakai helm itu hanya formalitas kalau takut ditilang oleh polisi yang ada di jalanan. Ya, jadi dia pakai helm itu cuma karena oke aku takut nih kalau di jalan ada polisi. Kemudian ada environment and also vehicle system. Ya, lingkungan dan lingkungannya sudah tidak mendukung, banyak jalanan-jalanan berlubang, ya kendaraannya juga yang dipakai adalah kendaraan yang mungkin sudah kurang baik atau kurang layak atau kendaraan tua. Karena di Indonesia itu kurang lebih sama kayak di Asia Tenggara lainnya. Semakin tua kendaraan semakin disayang, ya. Kalau mau dijual mahamuk nanti orang tuanya. Waduh, itu kan kendaraan orang tua dulu, mama sama ibu, bapak sama ibumu kenalnya gara-gara kendaraan itu tuh. Kami boncengan berdua. Kalau dijual sayang, padahal udah rusak, tapi masih dipakai. Kemudian ada competitive activity. Kompetitif ini seakan-akan kayak teman-teman tuh pengen berpacu, pengen kelihatan hebat pokoknya di jalan raya. Kemudian ada reactional activity. Kalau misalkan nih ngelihat, oh di sebelahnya motornya laju, kalian diselip di jalanan, tiba-tiba langsung pengen banget ngikutin orang tersebut. Expressive activity dan instrumental activity, ya itu semua adalah konseptual seseorang dalam berkendara. Jadi benar-benar bergantung kepada psikologisnya. Jadi kalau teman-teman bilang, wah apakah ada faktor psikologis nih yang memacu seseorang dalam berkendara? Sangat banyak. Kalau secara sederhana tuh di Indonesia bilang ibu-ibu yang ratingnya kemana, jalannya kemana, ya. Itu juga ada faktor psikologisnya. Kenapa ya seperti itu? Udah salah, kadang dia marah juga lagi ya kan. Jadi itu lebih parah sih. Kemudian tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Bahkan perilaku berkendara itu ada juga menjadi satu faktor penyebab. Behavior that will be studied on the workplace. Jadi teman-teman bisa meneliti terkait dengan behavior seseorang. Jadi selama ini di Indonesia tuh selesainya melakukan, oh ini sistem kendaraan yang kurang baik, pengereman yang kurang baik, kemungkinan kacanya mungkin buram, ternyata enggak. Ada faktor-faktor psikologi atau behavior seseorang yang mempengaruhi di jalanan. Ya, teman-teman jangan-jangan kena klakson sedikit aja sudah ngamuk lagi. Wih, ini ngapain sih orang belakang klaksonin saya? Ternyata itu enggak. Ya, di mana ada prosocial behavior, teman-teman akan lihat apakah seseorang ini helpful di jalan raya, apakah orang ini memiliki kerasaan untuk berkooperasi di jalan raya. Contoh sederhana seperti ini, ketika teman-teman ngeliatin, oh ada insiden kecelakaan, ada korban di jalan, yang pertama kali yang pengen dilakukan. Apakah kabur, ataukah pengen niat ngebantu, atau bahkan kalian foto-foto hanya untuk menyebar bahwa oke di jalan ini ada kecelakaan, kecelakaannya parah, ini ada korban. Yang mana? Itu juga tergantung kalian ya. Kemudian ada antisocial behavior, di mana ini ada agresi, ada keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kekerasan dan lain-lain. Seperti yang digambar di depan ini udah marah-marahan ya, gaya-gayaan, lihat-lihatan samping kiri kanan sudah marah aja, ngamuk kayak pokoknya. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian ada social influence process, ada conformity, ada modeling dan norm di situ. Teman-teman, dalam berkendara di Indonesia, kalau kita tahu, orang Kalimantan tuh bilang ada bubuhan. Kalau bubuhan motor ini gayanya pokoknya luar biasa ya. Kalau melihat teman-teman orang yang pakai kendaraan 250 cc, mereka punya kumpulan 250 cc dengan misalkan orang-orang yang punya kumpulan motor-motor lawas lah, itu pasti beda gaya berkendaranya. Itu terkait dengan social influence. Yang punya 250, dia bakal geber aja pokoknya. Mungkin bahkan melihat lawan jenis bagus sedikit aja, dia lewat, dia pengen menunjukkan bahwa, oh oke, saya punya motor besar. Jadi ada behavior di situ yang sangat-sangat mempengaruhi. Kemudian ada de-individuation, cognitive process juga berpengaruh di dalamnya, ada attention, distraction, dan workload. Sederhana seperti ini teman-teman kalau cognitive process. Misalkan kayak saya baru balik ke Jakarta, kemudian berangkat kerja, kena macet, habis dapat kerjaan yang berat dari kantor, itu stresnya luar biasa, stressful banget. Yang sangat berpengaruh kepada fokus saya dalam berkendara, dan sangat memungkinkan itu akan terjadi kecelakaan di jalan raya. Kemudian ada perceptual process, ada wayfinding and planning, dan yang terakhir adalah stress dan coping stress. Mungkin bagi sebagian orang kalau coping stressnya ya, habis dimarahin di kantor, dia punya motor, dia akan laju, dia akan usaha untuk laju aja kendaraannya di jalan raya. Tapi sebagian orang yang pakai mobil mungkin dia akan setel musik keras, kemudian dia nyanyi-nyanyi dalam mobilnya, hanya untuk menyelesaikan masalah stresnya aja. Dia mau rilis, oke, saya stres, saya mau nyanyi-nyanyi di dalam mobil supaya
dia nggak stres lagi gitu. Itu sangat bisa terjadi. Kemudian ada satu pertanyaan besar bahwa ketika selalu saya bawa transportasi ke dalam psikologi, apa sih isunya? Kok bisa sih psikologi itu menginvolve seseorang di dalam dunia transportasi? Teman-teman, psikologi berananya besar sekali di transportasi. Ya, ada kecanduan entah kalian kecanduan handphone, alkohol dan lain-lain. Yang paling sering sih kecanduan handphone. Distraksi tertinggi adalah orang-orang bermain handphone di jalan raya. Yang biasanya orang tersebut tidak bisa lepas dari handphonenya semenit aja. Ya, dikit-dikit dia mau update, dikit-dikit dia mau lihat Instagramnya, dikit-dikit dia mau lihat Facebooknya, dan itu sangat mengganggu. Kemudian ada faktor stres. Ya, kalian bisa saya pastikan bahwa ketika kalian dapat tugas atau lagi UTS ya, misalkan nggak UTS deh, UAS, UASnya di jam 8, kemudian kalian belajarnya sistem kebut semalam, rumah kalian jarak 10 kilo daripada kampus, kemudian kalian bangun cukup telat. Itu stresnya luar biasa. Dan gaya kalian berkendara akan sangat berubah. Dari normal day, kalian walaupun terlambat tapi tidak melakukan UAS, sama kalian terlambat dan kalian harus UAS. Itu biasanya lajunya luar biasa betul. Kalau bisa lebih laju daripada angin, kalian akan lakukan lebih laju daripada angin dalam kendaraannya. Kemudian ada fast sleep, ya itu yang sangat berbahaya juga. Aggressive driving itu juga sangat berbahaya. Ya, aggressive driving biasa dilakukan dari orang-orang yang sedang mencari jati diri di jalan. Kemudian ada media influence, ada young and aging drivers. Mana yang lebih berbahaya menurut kalian? Apakah anak muda atau orang tua berkendara? Pasti anak muda, ya. Karena anak muda benar-benar sangat berpengaruh faktor-faktor yang ada di dalamnya. Entah dari temannya, dia merasa malu kalau dia mengendarai kendaraan yang pelan. Biasanya ini terjadi pada laki-laki ya, dan perempuan akan bilang bahwa, ya ngapain sih kalau pakai motor harus laju-laju di depan perempuan gitu ya kan. Padahal si laki-laki pengen menunjukin bahwa, oke, gue anak muda nih, gue bisa naik motor yang laju banget, dan dia biasa menggeber-geber motornya. Kemudian ada risk and perception, development of assessment tools, ada cognitive process, distraction, dan lain-lain. Jadi ternyata isu dari psikologi ini luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak bisa melepaskan isu dari psikologi seseorang terhadap transportasi. Ya. While driving itu sangat-sangat tergantung dari pola pikir seseorang dan behavior seseorang. Dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Mungkin teman-teman pernah punya kasus seperti ini ya di jalan yang mungkin ini sangat biasa terjadi. Ketika pria membonceng pasangannya atau dia lagi bawa pacarnya nih, kena senggol sedikit aja di jalan itu si pria luar biasa kayak jago. Dia tiba-tiba jadi kuat aja, dia jadi berani aja. Tapi berbeda halnya misalkan si pria lagi sendirian. Mungkin dia akan lebih kalem. Di klaksonnya dia akan lebih santai. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak hal yang sangat berpengaruh ya di dalam dunia transportasi. Dan selanjutnya ada area kesehatan. Ya, setelah beberapa waktu saya melakukan penelitian terkait dengan transportasi, ternyata tidak hanya sosial atau tidak hanya faktor-faktor terkait dengan behavior seseorang, tapi ternyata ada faktor kesehatan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada PTSD. Teman-teman udah pasti tahu dong, post traumatic syndrome. Ini terjadi ketika nih, misalkan kalian punya trauma ketika berkendara, entah ditabrak atau pernah menabrak atau pernah terjatuh. Sebagian orang trauma untuk mengendarai kendaraan bermotor hanya karena dia trauma ketika belajar jatuh dan luka. Dia akan tidak mau lagi belajar motor. Sebagian orang trauma ketika mengendarai mobil karena mungkin pas belajar pernah nyungsep ke paret. Jadi dia tidak mau lagi mengendarai mobilnya. Kemudian ada beberapa physiological indicators yang menyebabkan pengemudi itu stres. Misalkan orang-orang yang mempunyai susah fokus. Dia sangat luar biasa stresnya ketika berada di jalan raya. Ya. Kemudian ada juga faktor ketika seseorang kecanduan alkohol. Ya, itu yang sangat sering terjadi. Kemudian yang terakhir adalah, tidak terakhir, ada juga misalkan nih orang-orang yang kena ADHD. Mungkin nggak sih orang kena ADHD mengendarai kendaraan? Sangat mungkin, tapi ini sangat susah untuk kita mengontrol perilaku dia di jalan raya. Ya. Kemudian ada pengemudi yang sangat muda. Ya. Ini terjadi di Indonesia. Belum punya SIM, berani ngemudi.
belum punya SIM, belum pernah tes dan lain, anak SD udah dikasih motor. Ya, yang terakhir kalian bisa lihat adalah orang kecapean. Dia ngantuk di jalan dan biasa terjadi kecelakaan. Jadi teman-teman, tidak hanya area-area psikologi yang bisa terlihat secara langsung, tapi juga ada faktor-faktor kesehatan yang bisa kita teliti di transport psychology. Selanjutnya, akan selalu ada pertanyaan, kenapa sih kita penting melakukan riset di bidang ini gitu? Kenapa kita harus fokus kepada driving behavior? Teman-teman, kita sebagai, karena kalian nanti setelah lulus belum jadi psikolog ya, harus masuk ke profesi dulu. Masih jadi ilmuwan psikologi. Kalian punya tantangan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu-isu sosial terkait psikologi ataupun klinis yang terkait dengan psikologi seseorang atau IO ya. Kalau di driving behavior, yang pertama kita mau lihat adalah finding challenge that arise because the reach of driving behavior. Kita mau melihat apa sih tantangan dari driving behavior seseorang. Pasti kalian juga sering ketemu sehari-hari orang-orang yang melawan arah dan lain-lain. Itu teman-teman juga mikir kan, loh kok kamu melawan arah, ditegur malah marah balik gitu. Kalau teman-teman lihat konten media sosial Indonesia, konten lawan arah pasti kalau ditegur yang melawan arah, wah itu diamuk balik yang negur. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kita sebagai ilmuwan psikologi, produk terbesarnya selain membentuk satu model pengendaraan, kita juga menjadi orang yang mampu membuat namanya policy recommendation atau rekomendasi terhadap peraturan-peraturan. Saya kemarin di negara tetangga berhasil membuat satu policy recommendation terkait kendaraan yang harus dihancurkan atau kendaraan-kendaraan tua yang sudah tidak layak pakai. Jadi teman-teman ini sangat luar biasa sebenarnya manfaat kita sebagai ilmuwan psikologi di dunia sosial dan lain-lain. Kemudian juga menjadi jawaban terhadap dengan road safety ya. Apa saja sih atribut-atribut yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa aman dalam berkendara. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang bisa terjadi di dalam berkendara, entah dia mabuk dan lain-lain. Kalian harus tahu alasannya kenapa. Kenapa sih orang-orang mau misalkan dia lagi mabuk, dia berkendara dengan hebatnya. Atau misalkan sudah lihat iklan di TV ketika minum obat tertentu, obat tersebut menciptakan kantuk, tapi dia masih berani untuk mengendarai kendaraannya, entah itu roda 2 atau roda 4. Memang sangat susah ketika kita berkooperasi melakukan penelitian terkait dengan transport psychology terhadap behavior orang di jalan. Kenapa? Karena penelitian ini masih jarang dilakukan dan biasanya tidak di-cover oleh banyak orang. Jadi kalau kita bilang, saya mau meneliti nih terkait dengan psikologi, biasanya sangat susah. Ya. Kemudian, the biggest question is what is transport psychology itself. Ya. Pasti akan bertanya-tanya, loh apa sih sebenarnya? Kok banyak banget sih yang dipelajari? Dari yang sosial, kalian hanya ngelakuin survei, sampai dengan the treatment juga ada nih di transport psychology. Ya, secara sederhana akan dikatakan the psychology of transportation itu menggali human behavior dan well-being seseorang terkait dengan dia selalu lama berkendara. Ya, jadi tidak hanya behave-nya seseorang, tapi apa sih yang menyebabkan orang itu puas dalam berkendara itu juga diteliti. Jadi teman-teman, transport psychology itu cukup kompleks di dalamnya. Somehow ada yang melakukan pertanyaan seperti ini ke saya ketika saya buat satu materi ini keluar. Lah, saya adalah psikologi klinis. Apa sih tujuannya kok saya harus belajar transport psychology? Oke, psikologi klinis sangat dibutuhkan di sini untuk menangani orang-orang yang punya trauma dalam berkendara. Misalkan juga teman-teman nih, ada orang yang mabuk jalan darat, terus itu baru melihat mobil aja udah trauma. Wah, saya mabuk nih dan lain-lain. Dan tidak mau memaksakan dirinya lagi karena dia selalu beranggapan bahwa saya sedikit aja naik mobil masuk angin nih, langsung muntah-muntah nih. Padahal mungkin bisa tidak. Mungkin bisa terjadi itu karena yang pertama dia naik mobil yang ngendarain ugal-ugalan, tapi kali ini yang ngendarain lebih aman gitu. Itu sangat bisa terjadi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan treatment terhadap orang-orang seperti itu. Apa sih yang dipelajari di traffic psychology ya? Traffic psychology sendiri di saya, sebelum saya kembali ke Indonesia, saya punya satu tempat untuk meneliti terkhusus terkait dengan traffic psychology.
Yang pertama adalah ergonomic atau human factors. Itu sangat penting. Ya, teman-teman misalkan pantatnya bisulan, aduh ini contohnya nggak bagus banget nih ya. Pantatnya ada bisul aja ya. Duduk di atas motor aja sudah nggak enak. Gimana mengendarainya? Ya. Kemudian ada cognitive psychology. Gimana cara orang itu melakukan decision. Teman-teman pasti tahu atau misalkan pernah diajak naik mobil sama temannya, pengen nyelip truk nih di depannya. Teman-teman pikir, oh jangan diselip, itu udah nggak sempat lagi pokoknya. Tapi drivernya masih berani memutuskan bahwa oke ini masih sempat dan dia berani untuk menyelesaikan. Nah, kita akan mau lihat bagaimana sih seseorang itu membuat decision di situ gitu. Apa aja faktor yang buat jadi alasan dia berani melakukan hal-hal tersebut. Kemudian di clinical psychology kita butuh orang-orang yang bisa mentreatment. Misalkan nih dia punya kebiasaan benar-benar buruk dalam berkendara, kita mau bikin treatmentnya. Gimana cara orang tersebut biar bisa lebih wise dalam berkendara. Kemudian treatment orang-orang yang trauma dalam berkendara. Seperti itu. Ada personality psychology, social psychology, pasti environmental psychology, pasti ada pertanyaan lagi. Lah, kok ada environment lagi di situ? Teman-teman, selama kalian berkendara, setiap kendaraan fossil fuel itu sangat mengganggu di lingkungan. Itu dia kenapa ada kendaraan listrik sekarang yang diedarkan di pasaran. Dan pasti ketika teman-teman saya tawarkan nih ke orang tua, misalkan kalian menawarkan ke orang tua, bah ganti dong motor, ganti dong mobil, ganti kendaraan listrik aja. Yang pertama orang tua kalian menolak. Yang pertama dipikir, ah itu mahal. Kedua, orang tua kalian pasti akan bilang bahwa kendaraan listrik itu tidak safe. Kendaraan listrik itu bisa meledak, kemudian dia tidak aman dan lain-lain. Padahal kendaraan listrik sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Ya. Semakin banyak orang menggunakan kendaraan listrik, semakin terjaga lingkungannya karena emisi gas buangnya sangat tidak ada. Ya, jadi lebih aman. Biasanya orang yang aware terkait dengan environment dan kendaraan itu adalah orang-orang yang mungkin sedang memiliki pengetahuan yang cukup atau anak muda seperti kalian yang lebih sadar akan lingkungan. Kemudian ada perceptual process, ada behavior modification. Dan yang adalah epidemiologi dari terkait dengan orang-orang yang akan memilih kendaraan-kendaraan tersebut. Satu riset yang saling terkait dengan ini yang baru saja saya selesaikan adalah alasan kenapa orang-orang mau menyebarkan berita hoax terkait dengan kendaraan listrik. Ya. Jadi pasti ada orang yang menyebabkan seseorang tidak mau memberi kendaraan listrik itu. Even if dia just says like, oke kendaraan listrik itu mahal, kendaraan listrik itu nggak safety, nanti ngecasnya di mana? As you know that, sekali cas kendaraan listrik itu bisa sampai 200 bahkan 400 kilo dia berangkat. Ya. Jadi sangat aman. Ada juga yang bilang bahwa, wah kena banjir sedikit konslet nanti bisa mati di dalamnya kena listrik ya kan padahal tidak safety-nya sangat bagus jadi kita baru saja saya menyelesaikan risetnya untuk mencari tahu alasan apa sih akar permasalahannya kenapa seseorang itu mau menjelekan kendaraan listrik seperti itu. Nah terkait dengan jurnal banyak banget teman-teman jurnal yang berhubungan atau berkaitan dengan transportasi jadi jangan takut wah saya kalau meneliti transportasi kayaknya karena ada jurnal ini aku mau publish di mana lah banyak banyak banget. So teman-teman jangan takut ketika nanti penelitian terkait dengan transportasi kok nggak ada jurnal yang menaunginya. So, kalau mau ngebahas ini nanti boleh kalau ada yang teman-teman tertarik dengan penelitian ini kita main di dalamnya dan uh, mempublishkan artikel kita. Sangat bahagia teman-teman ketika bisa mempublish satu artikel di tempat-tempat bagus karena teman-teman akan lebih dikenal dan ilmu kalian akan lebih bermanfaat terutamanya bagi khalayak umum. Major jurnalnya ini ya, jadi ada beberapa jurnal-jurnal yang sangat fokus terhadap dengan transportasi dan psikologi, di mana yang paling famous adalah Transportation Research Part F, ya, ada Traffic Psychology and Auto Behavior, yang kedua adalah Journal of Applied Social Psychology and Ergonomic, and the last is Essential Analysis and also Prevention. Tiga jurnal ini adalah jurnal core lah ya, dari transportasi, jadi siapa tahu teman-teman dari Banjarmasin nanti mau, oke saya mau neliti, karena di Banjarmasin itu kasusnya luar biasa banyak ya. Pasti teman-teman sering menemukan anak kecil, sudah dilepas pakai motor sama emak ayahnya, atau kendaraan
yang melebihi muatannya. Misalkan kalian berboncengan atau pakai motor bonceng 3, bonceng 4, pakai mobil truk. Nah, yang paling miris adalah ketika teman-teman masih ngeliat ibu-ibu mau sholawatan atau mau pergi apa gitu kegiatan-kegiatan keagamaan pakai pickup dan mereka beramai-ramai duduk di belakang pickupnya. Padahal ini sudah sangat-sangat berbahaya dan itu sangat menarik untuk diteliti sebenarnya. Satu pertanyaan yang juga menarik adalah kalau saya mau meneliti terkait dengan transport and traffic psychology, apa metodologinya? Teman-teman bisa pakai laboratori atau eksperimen ya. Eksperimen ini misalkan pengen melihat apakah behave itu bisa diubah, apakah kita bisa mengubah anak-anak yang biasanya sangat-sangat tidak safe dalam berkendara, kita bisa arahkan dia supaya lebih safe dalam berkendara. Kemudian pakai field eksperimen, kuasi eksperimen, atau cohort atau epidemiologi. Ya, jadi banyak. Teman-teman jangan berpikir ketika saya meneliti terkait dengan transportasi, wah bingung nih nanti gimana lah ngambil datanya. Banyak, banyak banget caranya dan bisa dilakukan semua. Ini ada contohnya, ya. Jadi ini nanti akan saya share aja, itu lebih baik lah. Dan di saya sendiri, saya punya suatu kelompok riset yang tergabung dari berbagai macam orang. Sebelum saya di Binus University, saya sempat mengajar di Kartini University. Kemudian sempat membuat satu kelompok riset terkait dengan traffic and transport psychology, di mana lebih kepada safety driving sebenarnya. Dan ini kita udah bergabung kepada beberapa kampus, ada Profesor Charles dari Alberta Swiss University, ada Vladimir Simic juga, itu dari Belgrade, dan yang terakhir ada Joseph Aubert, itu dari Salesian Technology University. Jadi saya menggabungkan orang-orang sosial dan engineering untuk mengetahui apa sih terkait dengan stresnya driver, kemudian bagaimana mereduksi driver stress, agresinya driver, driver distraction, human acceptance, ini yang paling penting. Kemudian transportasi dan lingkungan. ELV atau end of life vehicle ini kendaraan tua ya. Kalau kalian sudah melihat kendaraan abah kalian sudah buruk-buruk, sudah berlumutan, nah itu sudah masuk ELV berarti. Kemudian ada risk taking and transport safety. Jadi kita benar-benar banyak banget melibatkan multidisiplin penelitiannya ya. Jadi sudah ke applied psychology. Jadi tidak lagi melihat bahwa hubungan A terhadap ini, tapi kita benar-benar sudah interdisiplin bahkan multidisiplin penelitiannya. Apalagi kalau sudah melihat transport safety, kita meneliti terkait dengan misalkan konstruksi jalan terhadap safety-nya dan lain-lain. Metodologi yang saya paling sering gunakan kurang lebihnya ada laboratori, ya, ada simulation of driving. Ini sangat penting. Tapi saya tidak bisa tampilkan sekarang karena ini filenya gede banget. Kemudian pasti tidak akan jalan dengan bagus kalau kita pakai Zoom. Kemudian ada field experiment, ada content analysis. Ini yang menarik. Content analysis itu juga teman-teman S1 bisa gunakan untuk melihat satu permasalahan dari ide-ide riset yang terbaru. Misalkan kalian punya isu-isu permasalahan riset, kalian bisa bikin content analysis dari hasil riset yang sebelumnya. Kemudian observasi, kemudian ada national survey pakai big data. Kalau teman-teman sudah pernah penelitian coba pakai Python, ngumpulin data-data pakai big data, kita pakai national survey untuk data secondary optionnya. Kemudian ada questionnaire, seperti biasa teman-teman kayak bikin skala, kemudian bikin nyebarin questionnaire-nya, bikin survei dan lain-lain. Dan yang terakhir ada cross-national research untuk membandingin apakah di Indonesia dan di luar negeri sama atau berbeda, seperti itu. Terkadang ada juga bahwa saya harus pahami transport psikologi masih sangat sedikit skalanya, jadi somehow kita akan buat skala sendiri. Di lab saya juga memfasilitasi bagaimana cara pembuatan skala sehingga teman-teman tidak usah takut dan tidak usah ragu untuk, Pak, saya mau misalkan meneliti tentang motivasi seseorang untuk melakukan agresif behavior di jalanan. Oke, kita akan buatkan skalanya bersama-sama. Sehingga teman-teman nggak usah ragu lagi untuk melakukan penelitian ini gitu loh. Kita bantu fasilitasi.
Ini ada satu penelitian kemarin di mana kita buat satu intervensi strategi for reduction stress in highway aggression, ya teman-teman. Ini sangat penting, apalagi orang-orang yang mengendarai kendaraannya di jalan tol. Ya, yang pertama tension to reduction strategies, penggunaan cell phone. Ya, saya yakin bahwa hampir kita semua melakukan atau menggunakan telepon di perjalanan kita. Dan itu kita mau ngereduksi. Jadi jangan sampai orang itu terganggu hanya untuk pengen lihat handphonenya terus, pengen lihat ini sudah sampai mana, pokoknya dikit-dikit sudah ngeliat handphone aja, takut aja handphonenya hilang. Kemudian listen to traffic reports, ya, untuk mengetahui rute-rute alternatifnya. Ini biasanya misalkan nih, tidak terjadi di Indonesia, sangat jarang, tapi ini sering terjadi di luar. Yang orang-orangnya misalkan nih ada kecelakaan di jalan tol, terus dia harus menggunakan rute-rute yang alternatif supaya lebih cepat sampainya. Kemudian listen to self-selected music untuk meredakan stres. Misalkan kalian lagi benar-benar padat kerjaannya, ya, lagi benar-benar stres di jalan raya, kemudian kalian harus dengerin musik untuk mereduksi stresnya. Kemudian ada book dan lain-lain. Kemudian ada use deep breathing exercise. Ini biasanya saya akan kolaborasi dengan orang-orang klinis, ya, untuk menciptain satu pola bernapas saja yang baik di jalan raya. Itu sangat penting. Jangan sampai kalian lupa napas lagi di jalan raya, mati nanti kalian di kendaraan. Kemudian ada physical exercise. Wah, apakah penting physical exercise dalam mengemudi? Sangat penting. Teman-teman, orang-orang, saya mohon maaf, ini saya tidak body shaming, tapi orang-orang yang tidak pernah berolahraga, dia akan obesitas, seiring perjalanan waktu, jantungnya akan sangat-sangat tidak bagus ketika dia melakukan atau berkendara di jalan raya, kaget sedikit saja, jantungnya berbahaya. Jadi, kita di sini sebagai peneliti transportasi juga menciptakan satu pola bagaimana sih berkendara aman, dan kita mau tahu seberapa jauh sih orang ini di tingkat usia ini bisa berkendara secara aman melalui physical exercise dia. Kita akan analisis nanti. Kemudian ada anger management. Ya, teman-teman pasti pernah ketemu di jalanan dikit-dikit marah orangnya, dikit-dikit klakson aja orangnya, dikit-dikit pokoknya emosi aja. Kita pengen tahu dan kita pengen ngereduksi apa sih hal yang paling bagus untuk mereduksi orang marah ketika di jalan raya. Kemudian ada enforcement of highway traffic act, ya, ada tailgating, signaling of lane change, and also use of left lane in facing lane. Jadi kita mau melihat bahwa di jalan raya itu kan banyak banyak sekali rambu-rambu dan banyak sekali sinyal-sinyal yang harus kita patuhi. Kayak mau nyelip mungkin kita harus rating dulu kalau mau misalkan stop, atau keadaan mendadak kita harus pakai lampu apa hazard yang biasanya orang Indonesia pakai lampu hazard pengen jalan lurus malahan, padahal itu salah. Lampu hazard hanya digunakan untuk sinyal yang sangat berbahaya atau urgent sekali, tapi Indonesia mau jalan lurus ke depan karena tidak ada rating kiri, rating kanan, dan rating depan, jadi dia pakai lampu hazard. Padahal itu salah. Jadi kita mau ngelihat atau kita mau membuat satu pola di mana orang itu sadar bahwa yang dia lakukan itu salah atau benar. Atau misalkan paling hebat itu terjadi di Indonesia ya emak-emak lah, emak-emak yang rating kiri belok kanan, yang kita harus kasih paham dia bahwa itu salah, walaupun memang sangat susah ya. Saya tidak bilang itu mudah, sangat susah karena banyak faktor di dalamnya. Entah dia memang sudah pola kognitifnya seperti itu, mungkin dia ada permasalahan sosial dan lain-lain. Kemudian kita punya satu apa ya, produk di mana kita ada bisa mereduksi itu. Di mana kita bikin ada promotion of mass transportation, kemudian the individual reduction kayak pen drivers name, outdoor spec vehicles, kemudian ada promote vanity design plates, and also dan lain-lain lah. Kita punya beberapa cara untuk mereduksi dari hasil riset yang kita lakukan. Kemudian satu contoh yang sudah diteliti dan ini sudah menjadi buku, dan ini bukan saya pastinya, saya juga melihat orang juga melakukan penelitian terdahulu. Ada aggressive driving intervention, ya, ini orang-orang klinis yang membuatnya, di mana ada psychological strategy, ada
DSM yang digunakan untuk melihat cognitive behavior therapy untuk drivers ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita bilang transport psychology, oh ini cuma social psychology, tidak. Kita bisa banget masukin klinis di sini. Kemudian kita pengen tahu feedback dari pengendara, apa hasil dari musik listening and deep breathing relaxation therapy yang sudah kita buat. Jadi teman-teman sangat-sangat luar biasa peranan kita sebagai ilmuwan psikologi dalam membantu menciptakan satu ruang lingkup transportasi yang aman di jalan. Oke, saya rasa ini adalah materi terakhir saya dan terima kasih sudah mendengarkan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman semua pasti sudah mendengarkan mengenai psikologi transportasi. Mungkin untuk kami sendiri atau saya sendiri juga merasa ini baru sekali ya Bapak, dan baru tahu kalau misalnya ada psikologi transportasi. Baik, karena ini cukup baru, mungkin pasti banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya boleh acungkan tangan atau langsung ngomong aja tidak apa-apa. Silakan teman-teman bertanya. Ya, sekali lagi teman-teman silakan bertanya. Ini kita banyak loh orangnya. Oke, di panitia pemilihan PP silakan, dengan siapa boleh bertanya. Ke-mute suaranya panitia pemilihan PP. Ibu Gladys, pertanyaan kedua ya Bu. Oh, tadi yang panitia PP sudah. Itu Bu, nggak ada suaranya. Oh, ke-mute mungkin ya. Oke, Iya. Ibu duluan ya kalau gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya moderator, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Charlie. Dalam artian memang betul psikologi transportasi ini adalah ilmu baru, dan saya memang baru mendengar sekarang gitu, karena dulu waktu saya S1 itu sempat belajarnya terkait psikologi lingkungan, Bapak. Psikologi lingkungan dan perilaku dan tempat. Jadi beberapa materi yang Pak Charlie sampaikan seperti aggressive driving dan segala macam itu memang sudah diketahui secara basicnya. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalau disebut psikologi transportasi gitu ya Bapak ya, artinya memang bagaimana seseorang itu di jalanan begitu, kemudian cara mengemudi dan segala macamnya, kondisi psikologisnya. Itu hal yang baru memang, dan saya baru hari ini terpapar. Sehingga sebelum masuk ke pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas informasinya begitu. Karena saya sendiri sering di jalanan, dalam artian saya ngajarnya di kampus di Banjarmasin seperti lokasi yang disampaikan Pak Fikri tadi, tapi untuk domisili atau tempat tinggal saya di Banjarbaru. Jadi jarak dari rumah saya ke kampus itu sekitar 40 kilometeran gitu. Jadi memang hal-hal yang seperti aggressive driving, menghadapi orang-orang yang lalai dan segala macam itu sudah jadi makanan sehari-hari begitu ya Bapak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya Bapak, kalau ini sebenarnya pertanyaannya sederhana, tetapi mungkin berkaitan dengan bagaimana dinamika psikologis pengendara sendiri begitu. Pertanyaan saya itu sederhananya begini Bapak, dalam artian kita tahu bahwa kita sering mendapatkan sosialisasi begitu, sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, pentingnya untuk berkendara dengan aman. Contoh dengan menggunakan sabuk pengaman gitu ya Bapak ya. Kemudian menggunakan helm, dan helmnya harus diklik begitu.
Karena sering ya yang saya lihat masyarakat di Banjarmasin, Banjarbaru juga, artinya Kalimantan Selatan, sering berkendara itu cepat gitu ya Pak ya, tapi banyak yang tidak menggunakan helm gitu. Bahkan untuk bawa mobil pun banyak yang tidak menggunakan sabuk pengaman gitu. Nah, menurut Bapak, kira-kira lebih efektif mana ya Pak untuk membentuk perilaku begitu? Perilaku supaya berkendara secara aman dan patuh pada aturan. Kalau dilihat dari sosialisasi itu sendiri atau melalui denda, Bapak? Karena kan terkadang ada orang-orang itu yang harus diberikan efek jera dulu nih, harus didenda dulu gitu, ditilang dulu baru taat aturan. Itu pun biasanya tidak berlangsung lama, paling hanya beberapa waktu efek jeranya terasa. Mungkin dari saya itu Bapak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Gladys atas pertanyaan yang telah diberikan. Bapak, ini mau satu pertanyaan langsung jawab atau kita kumpulkan, Pak? Langsung dijawab aja biar interaksinya jalan. Baik, Bapak. Silakan, Bapak. Jadi sebelumnya terima kasih. Jujur sih sudah lama. Saya itu lama nggak pulang Samarinda juga, jadi beberapa bahasa Banjarmasin cukup kangen juga untuk digunakan. Oke, Bu Gladys, terima kasih atas pertanyaannya. Yes, aggressive driving itu adalah basic topik yang kita akan pelajarin di S1 bahkan ya. Tapi kalau mau masuk ke transport psychology sebenarnya baru juga. Pada saat itu sebenarnya saya pengen lanjutin penelitian saya. Tapi tahu, saya itu adalah orang yang berkecimpung terhadap resolusi konflik sebenarnya dari intergroup and outgroup behavior. Jadi baru ketemu profesor saya dan saya harus nge-switch dengan cepat untuk ke transportasi dan bahwa kebutuhan di Asia Tenggara. Jadi yang kampus-kampus yang baru ada transport psikologi secara penuh dan itu tergabung di dalam kelompok riset saya itu ada Groningen, kemudian TU Delft, Alberta Swiss University, Warwick sama Harvard yang terakhir. Jadi kita ada buat satu konsorsium traffic psychology di dalamnya. Jadi kalau kata Ibu tadi bilang, Pak, apa sih yang paling penting untuk membuat orang patuh? Oke, saya tinggal di Jakarta dan ternyata di Jakarta pun masih banyak pelanggaran arah. Ya. Teman-teman lihat satu konten di media sosial ada Lorendri terkait dengan pelawan arah, yes. Di sini masih sangat banyak pelawan arah dan kalau bahasa kita dalam psikologi itu WWD atau Wrong Way Driver atau Wrong Way Driving. Baru saja selesai penelitiannya dan hampir publish di salah satu jurnal yang saya paparkan tadi. Dan apa sih yang paling penting adalah legal factors. Indonesia punya budaya yang beda kayak di luar. Di luar orangnya sudah sangat-sangat dengan keselamatan. Contoh di Malaysia aja, iseng aja itu akan dimarahin. Kalau bisa disumpahin di jalan. Di Singapura teman sembarangan klakson itu udah luar biasa marahnya orang. Di Indonesia klakson itu biasa, ya. Dan yang paling bagus memang law enforcement. Kita harus buat punishment yang sangat luar biasa. Orang Indonesia punya tipikal yang sangat berbeda. Ketika dia tidak dilakukan punishment, orang Indonesia itu bebal. Apa sih? Bebal itu bahasanya, ya itulah pokoknya bebal lah ya. Dikasih tahu, ngomel aja pokoknya. Even if ada oke. Saya yakin kok. Dari ada 204 orang di sini, itu pakai helm cuma pas ada polisi aja. Karena dia takut cuman, saya takut ada punishment. Sehingga kita lagi upayakan, saya lagi penelitian dengan Korlantas untuk membentuk satu tilang elektronik yang benar-benar lebih efektif daripada tilang elektronik yang sudah berjalan di beberapa tempat. Ya, jadi gitu sih Bu Gladys. Yang pertama pasti kita akan bilang law enforcement and punishment. Sehebat apapun kita bikin satu media untuk bikin campaign for awareness di Indonesia, itu sangat susah. Secara sederhananya seperti ini. Kalau ada info terbaru langsung masuk info yang sosial yang lebih ngeri aja adalah banyak banget campaign terkait dengan HIV atau HIV. Tapi di Jogja sekarang lebih tinggi tuh tingkat HIV-nya pada remaja usia 15 sampai dengan 20 tahun. Padahal campaign-nya sudah di mana-mana. Tapi orang Indonesia dengan budaya kita itu sangat susah diberitahu.
So untuk berkendara seperti Ibu baru ke Banjarmasin itu luar biasa jauhnya. Saya udah pernah ke sana dan ya itu nggak ada polisi ya. Sangat susah ditemuin polisi dan polisi hanya stay di beberapa tempat di jam-jam tertentu dan Ibu pasti sudah tahu jamnya kapan saja. Iya, Susah. betul, Pak. Jadi memang harus ada satu legal standing. Gitu. Jadi harus memang bikin legal standing Bu Gladys, di mana memang harus ada punishment yang sangat kuat dan yang membuat efek jerah kepada pengendara sih. Seperti itu Bu Gladys. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Terjawab. Jadi perlu reinforcement dan punishment begitu ya Pak ya, untuk membentuk perilakunya. Iya, betul. Teori behavioristik sekali ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Iya. Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Gladys sudah bertanya dan kepada Pak Charlie sudah menjawab pertanyaan Ibu Gladys. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kanisa. Setelah itu baru dari Han ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa Haitun Tarda. Saya mahasiswi semester 7 Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sebelumnya, saya sekarang sedang menggarap skripsi di mana penelitian saya ini juga termasuk ke dalam psikologi transportasi begitu. Yang awal mulanya membuat saya tertarik untuk meneliti terkait psikologi transportasi itu karena saya memiliki keresahan pribadi gitu. Saya kan merantau di mana tempat saya itu untuk transportasi dan segala macamnya itu masih aman kayak gitu karena masih di pedalaman. Nah, setelah saya pindah ke perantauan saya di Banjarmasin, saya memiliki keresahan di mana pengguna jalan di sini itu sangat membuat saya mengelus dada seperti itu karena mereka melanggar aturan dan segala macam perilaku mereka yang mungkin menyulut saya sendiri itu menyulut kemarahan saya begitu. Jadi dari awal mulanya dari keresahan itu yang membuat saya melakukan penelitian yaitu terkait kemarahan mengemudi para pengguna jalan begitu yang mempengaruhi pengabaian moral mereka di jalan. Jadi dari kemarahan mengemudi itu mereka dapatkan dari perilaku orang yang mungkin membuat mereka frustasi dan juga berperilaku egois di jalan begitu, yang membuat mereka memiliki ketidakadilan gitu di jalan. Nah, dari kemarahan mengemudi itu membuat mereka berperilaku marah, lalu membuat mereka juga tidak memperhatikan etika atau moral di jalan gitu. Jadi mereka karena mendapatkan perilaku yang tidak adil, membuat mereka marah, lalu mereka juga membuat perilaku tersebut gitu dengan mengabaikan moral-moral yang uh, mereka miliki sebelumnya begitu. Jadi saya tertarik untuk meneliti hal ini dari keresahan pribadi saya dan saya juga mengamini ucapan dari Bapak tadi karena memang saya baru pertama kali juga mendalami psikologi transportasi begitu. Jadi saya masih ibaratnya tuh masih awam sekali dengan psikologi transportasi. Lalu saya juga saat ini kan sedang menggarap skripsi di mana melakukan literatur review dan saya kebanyakan itu mendapatkan literatur review itu dari sumber-sumber dari luar negeri begitu. Kalau dari Indonesia itu masih sangat jarang sekali meneliti terkait variabel-variabel yang saya teliti begitu. Jadi pertanyaan saya itu, adakah masukan atau rekomendasi dari Bapak gitu untuk dapat mendalami psikologi transportasi ini, terutama untuk variabel-variabel yang saya akan teliti gitu, baik dari literatur atau apapun yang sekiranya dapat membantu riset saya gitu, karena saya juga masih awalan gitu, jadi masih bingung kayak gimana sih untuk mengkonsepkan penelitian ini kayak gitu. Terus juga kan dari pemaparan Bapak tadi kebanyakan itu melakukannya eksperimen. Saya juga itu kebanyakan juga eksperimen gitu dilakukannya. Sedangkan saya ini masih ingin untuk menelitinya itu secara development questionnaire tadi tidak menggunakan eksperimen. Nah, dari sejauh ini apakah hal itu tuh dapat dilakukan kayak gitu.
Terus juga saya masih bingung mengkonsepkan driving anger ini tuh dengan road rage. Apakah Bapak dapat memberikan pengertian kayak gitu untuk saya dapat memahami kedua hal konsep itu tuh perbedaannya itu di mana kayak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya ini Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Kanisa. Mungkin Pak Charlie langsung boleh menjawab, Pak. Oke. Sorry, ini kayaknya kamera saya nge-freeze. Jadi, teman-teman gini, ketika kita mau pahami satu kejadian psikologi transportasi atau kemarahan yang ada di jalan raya ya, teman-teman harus pahami dulu bahwa kalau kita meneliti satu bidang kemarahan, itu pasti ada penyebabnya. Kemarahan diakibatkan apa dulu? Apakah memang kemarahan yang diakibatkan oleh diri sendiri karena ada permasalahan sebelumnya, ataukah kemarahan yang diakibatkan oleh sosial? Ya, kalau pemaparan Mbak Anissa berarti kan sosial yang mendukung di dalamnya sehingga dia marah. So, variabel yang paling cantik menurut saya adalah setelah kalian. Ketika kita marah berarti itu adalah social fear atau memang orang tersebut suka marah. Dia tidak suka dan lain-lain. Atau anti-social behavior karena di dalamnya ada agresi, violence, and also against di dalam. Tapi kalau melihat dari pemaparan ini adalah social influence process di mana lingkungan sosial yang suka melanggar sehingga orang tersebut menjadi agresif. Jadi saran saya coba cari satu literatur terkait dengan social influence yang akan menyebabkan seseorang itu bisa melakukan antisosial di jalan raya. Jika menghasilkan output yaitu adalah agresi atau unsafe driving. Jadi ada 3 variabel di situ. Itu lebih menarik daripada Mbak Anissa cuma bilang bahwa ada orang marah-marah naik mobil atau naik motor lah, itu nggak peduli sama rambu-rambu, enggak. Tapi kita harus cari rootnya dulu, alasannya dulu. Orang marah karena apa? Kalau marahnya karena diri sendiri berarti atau pribadinya sendiri, berarti dia ada kecenderungan antisosial. Tapi kalau ternyata marahnya itu dikarenakan dari situasi sosialnya berarti social influence. So, the best way untuk variabel awalnya adalah social influence yang akan menyebabkan antisocial behavior and then yang terakhir outputnya adalah unsafety driving. Seperti itu Mbak Anissa, itu sih saran dari sini. Di Banjarmasin hampir sama kayak Samarinda lah ya. Kamu sehat-sehat, baik motor, tapi orang yang buat kamu emosi. Jadi sosialnya dulu kita teliti. Dapat atau masih ada kebingungan? Ini Pak, kalau dari berdasarkan data Ulun tuh kan Pak, ada pengaruh sosialnya, baik dari kemacetan, terus juga lingkungan di sini yang kadang bisa ada banjir segala macam, terus juga kecelakaan di sini juga masih tinggi kayak gitu. Jadi memang dari hal itu juga menguatkan Ulun kayak gitu. Kenapa sih banyak orang mengalami kemarahan di jalan? Setelah Ulun studi pendahuluan juga dengan beberapa orang kayak gitu. Mereka juga mengalami hal tersebut kayak gitu. Karena perilaku orang di jalan kayak gitu. Baik dari misalkan yang tadi tidak memperhatikan rambu-rambu, terus juga sering lambat mengemudi kayak gitu yang membuat orang tuh jadi tercetus kayak gitu. Untuk marah di jalan kayak gitu. Karena memang ada perilaku orang gitu yang menjadi stimulus orang itu marah yang sebelumnya itu belum nggak marah kayak gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Oke, so saran saya sih variabel ini coba cari social influence. Yang kedua buat antisosial yang terjadi atau frustasi. Jadi ada satu variabel yang menarik ketika sosial itu mempengaruhi gaya kamu berkendara di jalan raya. Contohnya seperti ini. Misalkan kamu pengendara roda dua, kemudian orang sekitar kamu itu kendaraan mobil, truk dan lain-lain yang membuat kamu takut untuk berkendara atau was-was selalu dalam berkendara.
Hal yang paling sering terjadi adalah frustasi. Saat kamu lakukan atau kamu tertekan secara mental dan kamu frustasi di jalan raya, biasanya yang terjadi adalah keinginan-keinginan pengendara yang juga melampaui hanya untuk mencari aman dari kamu di jalan raya. So, misalkan nih, kamu ketemu truk gede banget bawa solar lah ya, 10.000. Kamu takut berdampingan dengan dia, sehingga membuat kamu frustasi dan di sisi kamu pada saat itu kamu pengen nyelip aja. Itu juga menjadi driving behavior yang luar biasa nantinya, nggak safety lagi. So, pasti variabel pertama adalah social influence. Bukan dari kamu langsung bilang manusianya marah, tapi kenapa dulu dia marah. Ya, itu sih Anissa. Jadi, sebelum langkah jauh, coba dilihat dulu faktor social influence-nya. Kemudian cari penyebabnya. Apakah dia frustasi atau social influence tadi itu menyebabkan nanti social behavior. Sehingga dia memang akan melakukan apapun yang sesuka dia. Seperti itu sih Anissa. Siapa pembimbing satunya? Kalau Pak Fikri ya udah bareng sama saya aja nanti langsung. Ya, Saya kasih tawaran menarik tuh. ya. Oke, gitu sih Anissa. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah bertanya. Kita ke pertanyaan ketiga yaitu dari Darihan. Darihan boleh dipersilahkan. Bertanya bentar. Mewakili teman-teman saya juga dari India. Saya atas nama dari Vin dari kelas 23 RAB ingin bertanya terkait tunggu sebentar. Bagaimana pengaruh kecerdasan dalam seseorang itu berkendara karena saya punya kenalan yang dia itu sangat terindikasi apa ya narsistik dan itu cara berkendara benar aneh dan gak enak gitu. Dia tuh emang suka kencang. Saya juga suka kendara karena saya juga lumayan jauh rumahnya. Tapi cara dia berkendara tuh aneh banget dan tidak nyaman untuk para penumpangnya gitu loh. Dan yang mau saya tanyakan lagi itu berpengaruhnya disorder terhadap cara orang berkendara gitu, seberapa aman gitu, seberapa berpengaruh ke segi keamanan pengemudi lain aja. Terima kasih. Oke, biar langsung jawab ya, Mas Raffi deh saya panggilnya dari Han Raffi. Oke, Mas dari Han. Jadi, ketika orang narsistik itu kita harus cari juga. Again, saya akan bilang bahwa kita cari root cause-nya dulu. Apa yang menyebabkan dia narsistik? Dalam berkemudi narsistik itu bisa jadi beberapa tempat atau beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah rasa ingin kompetisi atau kompetitif. Ya. Kompetitif ketika emosi kompetitifnya itu dapat di jalan raya, itu biasanya nggak mau kalahnya luar biasa. Misalkan kalau teman-teman lihat OKB atau orang kaya baru, dia pakai motor baru banget nih. Misalkan nih tiba-tiba Mas Raffi pakai H2 aja, itu biasanya kompetitif driving-nya langsung terjadi. Jadi bergantung sekali apakah dia masuk ke kompetitifnya. Kompetitif itu bisa terjadi tidak hanya dia mau laju, tapi bisa jadi dia pengen menunjukkan bahwa oke, motor saya bagus dan saya harus jadi pusat perhatian orang lain. Yang kedua adalah expressive activity. Misalkan kita sudah punya kendaraan bagus, kayak saya bilang tadi, tiba-tiba Pian punya H2 nih lah. Apa sih ekspresif yang pertama kali dilakukan? Misalkan Mas suka dengar suaranya, itu biasanya kecenderungan Mas Raffi akan selalu menggeber kendaraan Mas Raffi secepat mungkin, sekencang mungkin, hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan Mas Raffi untuk mendengar suara knalpotnya itu. Dan yang terakhir adalah reactional activity. Apakah narsistik ini terjadi karena lingkungan sekitar yang mendukung? Reaksi lingkungan sekitar. Misalkan selama ini dia dicemooh. Selama ini biarlah handphonenya buruk banar. Tapi pada suatu hari dia tiba-tiba beli iPhone. Atau misalkan nih, ya motor pian buruk banar nih, butut sudah ya kan. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia dibelikan kendaraan mobil sama orang tuanya. Itu bisa terjadi hal yang dikatakan reactional activity. Dia melakukan reaksi atau merespon reaksi untuk menunjukkan bahwa dia punya juga dan dia mampu untuk menyaingin orang-orang sekitarnya. Seperti itu Mas Raffi. Jadi
Narsistik itu banyak faktor yang bisa terjadi, entah karena lingkungannya dia mau menunjukin dirinya bagus atau tidak, dan pasti di jalan raya itu tidak akan terjadi keamanan, ya. Kebanyakan sih, kalau teman-teman lihat ada anak kecil dibelikan kendaraan baru, dia langsung geber-geber, ujung-ujungnya kecelakaan. Dan akhirnya berujung kepada meme-meme yang ada di Instagram. Tiba-tiba dia jatuh, nyungsep karet, dan lain-lain. Ya, jadi kejadian-kejadian narsistik itu pasti tidak safety di jalan raya sih, Mas Raffi. Namun, itu banyak faktornya. Entah itu mau faktor yang mengekspresikan kemampuannya, faktor dari kompetisinya, atau reaksinya terhadap kendaraan. Seperti itu sih Mas Raffi. Baik, dari Han, apakah dipahami atau masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Baik, terima kasih. Sangat dipahami jawabannya karena ya saya ngerasa juga bagaimana cara saya berkendara, bagaimana apa ya, ketika kapan waktu ketika ngerem, kapan waktu ketika ngegas supaya enak juga buat yang dibonceng supaya nggak terlalu apa bergoyang gitu loh. Itu sih menurut saya karena eh, kerasa ada yang janggal gitu loh dari caranya berkendara juga gitu. Itu aja sih, terima kasih banyak Pak dan Kak atas responnya dan jawabannya. Baik, terima kasih dari Han sudah bertanya. Ini baru 3 penanya, yang lain apakah ada yang ingin bertanyakan lagi? Yang pertama tadi yang pemilihan PP, apakah jadi untuk bertanya? Panitia pemilihan PP. Baik Bapak, mungkin sebelum yang lainnya bertanya, saya mohon izin bertanya juga Bapak. Kan baru-baru aja di sini, kan saya tuh punya teman, duanya tuh kayak berbeda gitu nah Pak. Contohnya kalau saya misalnya ada kecelakaan atau apa, saya lebih baik menjauh karena mungkin takut ya Bapak. Terus kalau teman saya satu itu dari awal misalnya ada kecelakaan atau misalnya ada apa yang terjadi, dia tuh kayak bilang stop terus langsung ngevideo. Terus kayak tahu alur ceritanya, terus baru menginfokan kepada teman-teman. Itu apakah termasuk juga di psikologi transportasi atau bagaimana? Cuman tadi saya ada mendengar Bapak kalau misalnya psikologi transportasi itu ada yang orangnya perbedaan kayak yang ngeliat ikut mendokumentasikan kah atau ada yang langsung pergi kah ada juga. Dan di situ kan kemarin kami juga ada belajar observasi dan wawancara. Nah, di observasi itu kan ada yang kita jadi bystander atau yang lain kayak gitu, Bapak. Apakah itu ada sangkut pautnya kayak gitu? Mungkin itu, Bapak. Itu kejadian seru yang ada di zaman sekarang ya, kalau orang kecelakaan tiba-tiba ditontonin. Teman-teman gini, ketika orang kecelakaan itu hanya ada dua faktor yang akan terjadi. Ya, yang pertama adalah aksi dan reaksi. Apa aksimu dan apa yang reaksi yang akan keluar. Yang pertama mungkin bisa jadi prosocial behavior. Dalam prosocial behavior itu ada beberapa kejadian yang bisa sangat mungkin terjadi adalah kemampuan atau keinginan untuk menolong, ya. Keinginan untuk menolong kita, kemudian kita kayak seakan-akan mau berupaya melakukan penolongan, ya. Atau mau berupaya untuk menolong orang tersebut bagaimanapun caranya, ya. Apalagi misalkan teman-teman punya pengalaman di SMA-nya itu orang-orang apa sih, PMI, langsung menolong. Yang kedua bisa terjadi untuk hanya sebagai hal-hal untuk mendapatkan informasi saja. Bisa kayak teman kalian tadi, narsis. Teman-teman ketika kebutuhan apa namanya informasi kalian atau kebutuhan untuk diakui kalian itu tinggi banget, ya pasti ada. Misalkan teman kalian yang suka postingan Instagram aja, kalau misalkan dia posting sekarang baru dapat like sedikit itu luar biasa pusingnya ya. Dia narsis banget, dia pengen diakuinya tinggi. Biasanya orang-orang yang selanjutnya adalah untuk mencari informasi hanya untuk ya dia akan share dan tujuannya jadi nanyain apa sih yang terjadi tadi? Apa sih yang kau lihat? Mati gak ada orangnya, ya kan? Gimana sih berdarahan gak ada orangnya? Jadi hanya dua hal itu yang akan terjadi.
entah dia hanya Tuhan, pemenuhan kepribadian, entah itu butuh pengakuan dan yang lain di teman-temannya. Ada juga orang yang melihat dari sisi tujuan untuk tujuan memang menolong atau social behavior-nya lebih maju. Seperti itu sih Mbak Anggita. Jadi memang ada dua hal yang pasti akan terjadi ketika seseorang melihat atau seseorang ada di kejadian kecelakaan tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin saya cukup memahami karena yang saya lihat teman saya saat melakukan itu dia cukup bahagia gitu loh Pak, kayak mengasihkan informasi dan teman-temannya juga menjawab informasi itu dengan bukan bahagia sih, kayak iya Kak kenapa kayak gitu. Jadi kayak ada dua belah pihak. Ya. Iya Pak kayak gitu. Kan kalau misalnya kami mencari info di Instagram, TikTok itu kan mungkin pasti banyak info-info yang berbeda. Tapi kalau misalnya teman yang langsung ada di lapangan, informasinya itu kayak cukup kuat kayak gitu. Mungkin terima kasih Bapak jawabannya. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya kembali? Yang panitia pemilihan PP tadi mau bertanya kan ya? Jadi mau bertanya atau gimana? Teman-teman yang dari angkatan 2024 kan kalian masih terbilang baru ya. Pasti banyak banget pertanyaan yang ingin oh ya, mantap langsung 2024. Auriza Khaikilillah Arka dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ke moderator. Kebetulan ini pengalaman pribadi saya. Jadi jarak antara rumah saya dengan kampus itu lumayan jauh, sekitar 12 kilometer. Dan saya itu tinggalnya untuk jarak ya untuk jalan yang saya tempuh itu lewat pusat kota. Nah, pasti kan banyak sekali oknum-oknum yang berkendara itu ya tidak sesuai dengan standar atau ketentuannya lah begitu, Pak. Jadi selama perjalanan saya itu ketika jalan ke kampus kan pasti pagi. Dan pagi itu adalah waktu yang sangat hektik kan di jalan raya. Biasanya orang-orang sangat sibuk begitu dan banyak sekali yang lalai mengenai peraturan lalu lintas. Nah, saya itu jujur cukup terganggu em, secara emosional karena banyak sekali orang, meskipun saya sudah mengikuti aturan yang ada dan sudah sesuai standar dalam berkendara, masih banyak sekali oknum-oknum yang bahkan membuat saya itu hampir kecelakaan berulang kali begitu, Pak. Jadi em, saya cukup terganggu secara emosional dan itu tuh bisa berpengaruh em, sampai saya waktu akhir kelas gitu, nah Pak. Jadi berlangsung lama lah intinya kekesalan itu ada dalam diri saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih supaya hal itu tidak mengganggu kegiatan saya dalam kuliah ataupun kegiatan lainnya dan bagaimana saya menanggulangi emosi saya ketika menghadapi orang-orang atau oknum yang berkendara itu tidak sesuai dengan standar, bahkan dapat mencelakai kita. Begitu, sekian. Oh, itu pertanyaan yang bagus Mbak Arka. Yang sebenarnya kalau di Indonesia juga memang akan saya bilang itu sangat susah ya. Kita mau menghindari orang-orang yang berkendara yang sangat liar di jalan raya di Indonesia sangat susah. Eh, apa yang dialami Mbak Arka ini tadi yang saya sampaikan itu adalah sudah masuk ke tahap stres ketika di jalan raya yang disebabkan oleh lingkungan. Lingkungan kamu menekan kamu untuk stres, ya. Kalau misalkan kalian masuk ke traffic jam, itu juga stres. Ketemu orang yang mengancam bahaya, juga akhirnya terjadi stres. Hal apa yang paling bisa nih yang menyebabkan kamu untuk menghilangkan atau tetap fokus aja di jalan? Oke, hal sederhana adalah dengerin musik. Ya,
treatment atau eksperimen yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, hal biasa yang akan dilakukan responden saya ketika dia menghadapi stres di jalan raya adalah dengerin musik atau bernyanyi jika dia pakai mobil. Kalau naik motor, biasanya saya tidak menyarankan, tapi ini memang hasil dari responden saya, dia malahan memacu motornya lebih cepat lagi. Hanya untuk menyalurkan stresnya atau adrenalinnya dia. Ya. Karena ketika kalian stres itu ada adrenalin yang terjadi. Ya. Bagaimana cara menyalurkannya, seseorang itu beda-beda. Kalau laki-laki mungkin dia akan memacu motornya lebih cepat. Kalau perempuan, biasanya dia driver behaviornya langsung rusak. Dia biasanya lebih ngambil jalan riskan hanya untuk cepat melalui kejadian-kejadian yang menyebabkan dia stres. Kemudian, Pak, ini sampai mengganggu fokus saya. Saran saya adalah coba untuk mendengarkan musik dan kemudian mencari jalan-jalan atau treatment lain yang mungkin bisa membuat kamu lebih rileks. Apakah bisa, Pak, saya mengubah itu di jalan raya? Saya akan katakan itu sangat sulit, ya. Seperti pertanyaan yang saya dapat di pertama tadi kan kurang lebih sama. Indonesia itu adalah tempat orang yang melawan. Semakin banyak aturan, semakin melawan, ya. Mahasiswa juga sama, ya kan. Dikasih aturan banyak, semakin melawan juga, ya kan. Indonesia adalah tempatnya orang melawan. Sangat susah mencari orang yang sangat patuh di Indonesia. Jadi, ya saran saya ya tetap untuk tetap bisa fokus dengerin lagu. Ya, dengerin lagu, kemudian nyanyi, itu adalah stress relief yang paling mudah. Kemudian belajar melakukan pernafasan, dan biasanya cari teman untuk ngobrol setelahnya. Itu sangat penting. Jadi misalkan gini, kamu punya pengalaman di jalan hampir saja terjadi kecelakaan yang fatal. Carilah teman untuk bercerita, karena itu adalah salah satu stress relief yang paling sederhana adalah berbicara terhadap teman loh ya, jangan pacar-pacaran dulu, ntar nggak selesai-selesai kuliahnya. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh Pak ini susah banget nih, saya stres nih di jalanan. Ya, itu yang terjadi di Indonesia dan memang sangat susah. Kita kasih punishment pun di Jakarta contohnya, nggak boleh masuk jalur busway, tetap jalan. Walaupun itu mahal banget bayarnya, apalagi di Banjarmasin yang mungkin polisinya tidak begitu aktif untuk berada di jalanan ya, untuk ngaturin. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa menemukan gimana sih caranya kamu supaya bisa stress diri sendiri, entah itu kamu dengerin lagu dan lain-lain seperti itu. Bagus-bagus lagi kalau tiba-tiba kamu langsung sholat gitu sampai ke kampus, siapa tahu ya kan, atau bagaimanapun itu sangat sulit. Aku akan bilang itu sangat sulit. Berapa kali pun penelitian yang saya lakukan, yang terbaru ini bahkan saya sampai dimarahin responden saya hanya bertanya, apa sih alasan kamu mau ngelawan jalur di jalan raya? Dan itu pun dimarahin sama responden saya. Mak-mak lagi, bayangkan. Saya stopin dia, mak-mak yang bawa anak kecil, nggak pakai helm dua-duanya, anak kecilnya baru usia 3 tahun, yang satunya usia 2 tahun, dia ikut di depan pakai, apa sih, bahasanya jarik gitu ya, pakai tapih lah ya masalahnya, saya nggak tahu lah itu ya. Saya stopin, saya tanya, kenapa kamu melawan arah dan ini sangat berbahaya? Dia marah terhadap saya, dia bilang, ini hak saya karena saya pakai kendaraan atau saya pakai jalan. Stres, tapi bagaimana caranya ya mau tidak mau saya hanya menyelesaikan stres saya sendiri. Saya tidak bisa membuat, Bu, ibu harus berubah. Pokoknya ibu pakai jalan yang benar. Nggak bisa. Ini Indonesia dan itu sangat susah. Dan harapannya nanti karena kamu baru-baru awal, siapa tahu kamu tertarik untuk meliti bagaimana sih cara ngebuat satu terapi yang khusus untuk orang Indonesia menyelesaikan masalah dia di jalan raya. Karena itu fatal, fatal banget. Pernah punya pengalaman kecelakaan aja bikin kamu takut hari di jalan. Dan itu sangat untuk begitu Mbak Arka, harapannya bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak, sangat jelas. Baik, terima kasih sudah bertanya Arka. Ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga pertanyaan penutup ya Bapak, sudah ada 6 pertanyaan. Dipersilakan kepada Salmiah. Perkenalkan, nama saya Salmia dari semester 5. Izin bertanya, bagaimana stres dan kelelahan mempengaruhi perilaku agresif dan lalai pada pengemudi? Sekian, terima kasih. Terima kasih Sasa pertanyaannya.
Boleh bisa dijawab Bapak. Saya harus ulangan kamera saya dulu, ditanya kenapa. Oke, Mbak Salmia, luar biasa pertanyaannya. Kamu sudah tanya seperti itu karena itu memang salah satu pertanyaan yang sangat penting yang memang kita terjadi sehari-hari di yang ada di Indonesia. Intinya adalah kenapa stres atau kelelahan bisa menyebabkan perilaku menyimpang di area jalan raya. Mbak Salmia semester 5 pasti udah pernah dengar ergonomik ya. Mata kuliah ekonomi pernah dapat? Oke. Teman-teman gini, ketika kamu stres, ya, itu banyak faktor yang terjadi di dalam diri kamu. Banyak pikiran, kemudian misalkan, nggak usah stres deh, saya tidak akan bilang sampai stres. Misalkan Mbak Salmia punya teman dekatnya mengkhianati Mbak Salmia atau menusuk Mbak Salmia dari belakang, sehingga Mbak Salmia banyak pikiran, aduh kok teman saya itu bisa itu. Kendaraan pasti fokus Salmia akan pergi ke teman Salmia. Apalagi misalkan Mbak Salmia putus cinta nih misalkan ya kan. Waduh, aku baru tinggalin situ itu pasti fokusnya terpisah. Apalagi stres. Ketika kamu menghadapi banyak tekanan atau banyak atau tekanan itu sangat luar biasa, pasti fokus kamu tidak akan ada di jalan raya. Itu dia kenapa bisa terjadi ketika kamu melamun, tiba-tiba, lah kok sudah sampai sini? Tiba-tiba kamu melamun sebentar, tiba-tiba sudah mau kecelakaan aja. Seperti itu, jadi berpengaruh. Apalagi kelelahan. Ketika kamu kelelahan, tidak usahlah kamu sampai kelelahan karena bekerja. Misalkan kamu habis lari, olahraga, kelelahan, kemudian ada faktor ergonomis di dalamnya di mana. Misalkan kamu bawa kendaraanmu, ya kakimu nih kram nah. Ya lo kencang kaki ikam, betis ikam, jadi gimana bisa bawa kendaraan yang baik. Jadi faktor kelelahan dan faktor stres itu sangat luar biasa. Mengganggu sampai dengan kepada safety driving Mbak Salmia. Seperti itu. Begitu jawabannya Mbak Salmia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin Bapak tadi banyak sekali yang sudah bertanya, sekitar 6 pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya. Jadi terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa berhadir di Stadium Jendela kami dan sudah mau mengisi acara. Sebelum kita penutupan, di sini kita akan ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan dari fakultas kami kepada Bapak. Minta tolong Bapak Ibib. Terima kasih Bapak. Ini kita akan penyerahan sertifikat, mungkin kita akan berfoto dulu penyerahan sertifikatnya Bapak. Bapak Fikri dipersilahkan. Bapak Fikri sebagai dekan Fakultas Psikologi dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Cahril Sitinjak. Boleh ditampilkan sertifikatnya? Ya, suaranya terdengar ya? Dengar Bapak. Ya, baik Pak Charlie, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami ya, terutama tentang topik psikologi transportasi tadi. Banyak hal-hal baru yang kami dapat, banyak tadi sudah ditampilkan juga riset-riset terbaru terkait dengan psikologi transportasi. Harapan kami mudah-mudahan mahasiswa kami ya tercerahkan lah gitu ya dengan adanya pendekatan
Ya walaupun sudah lama, tapi mungkin bagi teman-teman kita mungkin di sini baru baru kali ini yang mungkin agak lebih detail disampaikan terkait dengan psikologi transportasi, dan mudah-mudahan ini jadi awalan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin tertarik ya dengan kajian-kajian perilaku manusia terutama di jalan seperti yang disampaikan oleh Pak Cari. Terima kasih banyak Pak Charlie. Mungkin juga nanti akan ada kolaborasi riset ya antara Pak Charlie atau mungkin mahasiswa-mahasiswa kami yang tertarik di bidang psikologi transportasi. Terima kasih banyak Pak Charlie. Oke, sama-sama Pak Fikri. Baik, saya sebelumnya terima kasih Bapak. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akan serahkan kepada MC. Terima kasih kepada moderator. Acara demi acara telah terlaksana. Tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada sikap yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Charlie. Ya, Fik, makasih sama-sama. Ya, berdapatnya online juga. Oke, Fikri. Kapan-kapan ke Banjarmasin ya. Rencanaku ada kegiatan di Palang, Kakena, sekalian mampir. Mampir ya. Tolong. Oke, siap. Oke, Fikri, aku izin live dulu. Habis langsung ada acara lagi soalnya. Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Fikri, Mbak Anggi, Celadis, dan teman-teman semua. Saya izin live. Ya. Paling tinggi coding Nah, banyak yang terguling Bang Aina. Ini dark sistemnya iyo Pak, apa nih? Yang awal tadi bagus. Iya kah? Akhir sistem juga gitu. Apa? Bang end meeting nggak Bang? Apa? End meeting Bang lah.
Banyak yang udah guring nah. Oke Bang, Assalamualaikum.